Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosalam, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, yang terhormat Bapak Ibu staf tata usaha, hadirin sekalian yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan materi yang berkait dengan akhlakul karimah atau yang lebih lazim disebut budi pekerti. Karena dengan budi pekerti kita akan mampu menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana layaknya makhluk sosial. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yang telah menguak-tabir manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman islami, yang mencintai, meridhoi, dan bertakwa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Perkenalkan, nama saya Satibi, memegang materi guru bidang studi pendidikan agama Islam, dan sebagai tambahannya ekstrakurikuler yaitu dalam bidang olahraga, futsal, dan sepak bola. Di sini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan budi pekerti. Sebagaimana yang telah kita maklumi dan telah kita sama-sama ketahui bahwa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluknya tiada lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam penjelasannya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, sebagaimana layaknya kita makhluk Allah yang disebut sebagai makhluk yang paling sempurna dari segi penciptaannya, sudah sewajarnya kita harus beriman, bertakwa yang dilandasi, dibekali dengan budi pekerti yang benar, budi pekerti yang baik, sebagaimana yang sudah digariskan, yang sudah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Beliau adalah diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Arti daripada nabi adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan arti daripada rasul adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan harus disampaikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Anak-anakku sekalian, calon siswa baru SMP Negeri 1 Wonosalam yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Dalam hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu li'utammimma makarimal akhlak, yang artinya, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti manusia, yaitu seperti kita semuanya. Maka sebelum kita melaksanakan segala aktivitas yang berada di muka bumi ini,
yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai makhluk Allah, kita harus dilandasi dulu dengan budi pekerti yang baik, yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, yang mempunyai rasa toleran terhadap sesama manusia yang lain. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan budi, yaitu hanyalah untuk menyembah kepadanya. Diperkuat oleh keterangan daripada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, beliau diutus ke muka bumi ini yaitu hanya untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Bagaimana budi pekerti itu yang mulia? Harus mulia, berarti kita harus mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan segala ajaran-ajarannya. Karena beliau diutus ke muka bumi ini dilandasi dengan 4 sifat yang dimiliki oleh beliau. Di dalamnya ada sidik, amanah, patona, dan tabligh. Arti daripada sidik adalah benar. Kita harus berusaha sebisa mungkin supaya kita selalu baik dan benar. Yang kedua adalah amanah. Apa itu amanah? Artinya dapat dipercaya. Jangan sampai begini. Kata orang tua, nak nih, tolong belikan emak ke warung. Belikan apa, mak? Ini, belikan yang namanya yaitu sambelon buat makan kita. Malah dibelikan kerupuk. Itu kan tidak dapat dipercaya. Ya. Jangan sampai begitu ya anak-anak. Ya. Kita harus mensuri teladani, mencontoh, yaitu perbuatan yang sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Yang ketiga, patona, ya, harus pandai. Pandai apa? Pandai di dalam menjalani kehidupan ini yang dilandasi dengan ilmu umum dan juga dengan ilmu agama, ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, setelah kita mempunyai ilmu, maka kita harus berbagi, ya, berbagi sebagaimana layaknya makhluk sosial. Arti daripada tabligh adalah menyampaikan. Menyampaikan apa? Ya, menyampaikan ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah sebuah pengetahuan yang dimiliki yang di dalamnya terdapat keterampilan. Berbagi dengan sesama, dengan teman. Jangan berbagi kebohongan, jangan berbagi kedustaan. Berarti harus berbagi pengetahuan supaya kita bisa, orang lain pun bisa. Karena ilmu itu harus diamalkan. Al ilmu bila amal kasyajari bila samar. Jika ilmu tidak diamalkan, bagikan pohon yang tidak berbuah. Begitu anak-anak ya. Baik anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, calon siswa baru SMP Negeri 1 Wonosalam. Setelah kalian mendengar apa yang Bapak sampaikan tadi, maka di sini harus ada pencapaian yang kalian miliki. Harus bisa diaplikasikan. Apa itu diaplikasikan? Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di sekolah, di masyarakat, bahkan di rumah, ya. Contohnya, bagi anak-anak yang mempunyai budi pekerti yang baik, berarti terhadap orang tua, contoh kalau di rumah, terhadap kakak, terhadap adik, harus sopan santun. Contoh, kita mau berangkat nih ke pengajian, atau mau berangkat ke sekolah. Kepada orang tua pamit, jangan selonong boy, ya. Jangan jalan begitu saja, jangan tengil kalian, ya. Berarti harus mempunyai sopan, ya, salaman, ya. Ma, bah, pak, bu, mah, pi. Saya berangkat dulu ya, minta doanya. Gitu. Itu salah satu contoh perilaku anak yang berbakti, yang baik. Terus setelah datang di sekolah, setelah datang di pengajian, harus salaman juga kepada gurunya. Jangan lewat begitu saja. Ada guru ya dilewat saja. Ada guru ngaji ya begitu aja, selonong boy. Jangan begitu, karena tata krama itu harus diterapkan. Dilihat dari cara kita berbicara, cara kita bergerak, bertingkah, ya. Harus baik-baik karena kita mempunyai budi pekerti, budi dan pekerti, ya. Budi dan pekerti yang bagaimana anak-anak? Yang didasari oleh akhlakul karim. Akhlakul karimah bukan akhlakul sayiat, yaitu akhlak yang mulia. Ya, harus sopan, ya. Terhadap teman juga sama, harus saling menyayangi, harus ada toleransi. Jangan mentang-mentang, wah aku mah udah kelas 9 nih,
mau berbuat bagaimanapun terhadap adik kelas semau gue, tidak boleh. Justru kakak kelasnya itu harus memberikan suri tauladan atau contoh yang baik terhadap adik-adik kelasnya, supaya adik-adik kelasnya pun lebih merasa segan, lebih merasa hormat, dan kita harus mempunyai wibawa, ya, mempunyai wibawa sebagai kakak kelas, ya, harus disegani dari hal kebaikannya, bukan dari hal tawurannya, dari hal ngarokoknya, dari hal bolosnya, bukan yang seperti itu. Dari hal sikap sopan santunnya harus ditunjukkan oleh kita terhadap adik-adik kelas kita, kalau kebetulan kita sudah menjadi kakak kelas yang paling tinggi di sekolah itu, ya. Pada waktu di sekolah, ya, kita kan sering jajan, anak-anak semua, ya. Jadi jajannya itu kan pasti ada bungkusnya kan, itu baik itu plastik atau daun atau apalah namanya. Berarti kalau udah itu jangan dibuang begitu saja bungkusnya, sampahnya nggak boleh, ya. Karena Islam itu sangat mencintai yang namanya kebersihan, sangat mencintai yang namanya itu tentang suci daripada seseorang. Allah berfirman dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri, ya. Baik anak-anak, ya. Mohon ini harus diamalkan setelah datang di rumah. Waktunya sholat, berarti kita harus sholat, ya. Supaya suci, supaya bersih, supaya benar, supaya diterima ibadah kita, berarti harus mandi dulu supaya bersih dengan adab yang benar. Mandinya jangan mentang-mentang airnya banyak terus aja gujur. Pas orang tuanya mau mandi, kemana ini air habis? Ternyata sama kita dihabisin, nggak boleh. Harus mempunyai tata krama, harus mempunyai sopan santun, ya. Dan juga harus pakai handuk, gitu. Jangan lari aja, kan basah nanti lantainya, nggak boleh, ya. Baik, anak-anak sekalian, yang namanya budi pekerti itu berarti hati sanubari kita harus dilandasi dengan rasa hormat, sopan, santun, terutama terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap sesama, juga terhadap teman, supaya kita menjadi orang yang berbakti dan nantinya menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, demikian materi tentang tata krama yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi pribadi Bapak, umumnya bagi anak-anak semua. Dan lebih jelasnya lagi, nanti kita akan bertemu pada tatap muka di kelas. Mohon disimak baik-baik, diamalkan, dan jika ada yang kurang paham, nanti kalian boleh bertanya langsung kepada Bapak di saat kita melaksanakan, yaitu proses belajar secara tatap muka langsung. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.